ini. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Suara saya cukup jelas ya Pak ya. Boleh lambaikan tangan. Oke. Ya, hari ini saya bersyukur walaupun tidak bisa hadir. Kayaknya kalau kalau bisa di situ biasanya langsung saya obrak-abrik itu ruangannya. Biasanya saya ajak main dulu. Tapi karena terkendala jarak ya Bapak Ibu sehingga saya belum bisa memaksimalkan untuk ketemu langsung. Tadi saya pikir kemarin tanggal 24, kalau 24 kemarin oh bisa Pak, silakan aja atur 24. Saya awalnya udah menyiapkan bermain dulu Bapak Ibu sore-sore gitu di ruangan itu yang maknanya itu sekaligus ngedoakan lah ya supaya pergumulan untuk memperluas tempat itu bisa segera tercapai dan terjawab lah ya. Karena selama ini kita berdoa sudah Tuhan jawab satu persatu, itu sangat sangat luar biasa Tuhan itu bekerja untuk GKJ Bandung Selatan. Ya mungkin kalau ada yang lupa saya Marjono, tapi tulisannya Marjana Bapak Ibu. Tinggalnya di kaca piring. Kalau keanggotaan jemaat itu di GKI Kebon Jati, tugas utamanya itu di Semak Satu Penabur. Dulu di Semak Tiga itu ada Ibu Oni. Dulu jagoannya itu murid saya, tapi sekarang udah lama banget nggak pernah ketemu juga. Nah, tadi eh, saya lupa yang belakang Pak Wid pas itu asmanya aku lupa Eh, Viking jenengan pas Pak, Kang Pojo ini. Nah ini ke aku rada kesupen nih lho Pak. Matur nuwun Pak, Mau sampun di matur nuwun Pak, sampun di Iya Pak. sukani Rada nggih. kesempatan. Kula Rada- Pak Bandi Pak. Ah ya Pak Bandi nggih Pak. Terus sing rada-rada nom-nom nika rada Mboten kesupen enom Pak, kian. mun sepak Pak. Ah sing wingking Pak. Oh, Oke. nggih monggo. Pak Nggih. Mario. Nggih, ya matur nuwun. Pak Mario nggih. Nggih Soalnya Pak, saya radi terbih niki. ya saya Pak Mario. Ya nggih Pak. Nggih sedayanipun matur nuwun sampun saged pinanggih dinten dalu menika nggih. Walaupun saya ada di Prambanan, Bapak Ibu ada di Kopo, itu tidak mengurangi ke apa ya persekutuan kita di dalam Tuhan. Sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kita patut bersyukur. Ya, hari ini memang cukup berat kalau saya diminta bicara tentang mengatasi gap generasi itu. Sebetulnya mengatasi atau penyembatan ini. Kalau ini nanti boleh didiskusikan bareng-bareng. Karena kalau mengatasi otomatis itu akan ada yang terluka Bapak Ibu. Biasanya kalau mengatasi masalah, biasanya ada yang sebagian yang terluka, tapi sebagian ada juga yang tidak gitu ya. Terus kesannya nanti ada menang-menangan kalau mengatasi. Walaupun memang saya tidak rubah judulnya, tapi itu menjadi bahan pemikiran untuk kita semuanya. Saya coba share screen dulu Bapak Ibu ya, supaya kita lebih ngobrolnya lebih enak hari ini. Ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Oh, nggih, matur nuwun. Ya, saya coba supaya bisa di Oke. Ya. Nah, oke, mengatasi gap generasi dua Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Nah, itu karena konteksnya itu di situ ada peralihan antara generasinya Eli, terus Elia sampai ke Elisa ya. Nah, itu tapi bersyukur dan sebetulnya itu lebih cocoknya itu untuk alih generasi di kepemimpinan satu bangsa mungkin atau satu organisasi gereja. Walaupun di situ sedikit terdapat perbedaan-perbedaan, tapi semuanya itu terselesaikan dengan baik. Landingnya itu benar-benar keren Bapak Ibu kalau di Dua Raja-Raja itu. Nah, saya agak sedikit mengupasnya agak lebih luas lagi Bapak Ibu. Tapi sebelum ke situ, saya mengajak kita
Yuk, healing ke kota mana ini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu? Siap yang boleh, yang sudah tahu jawabannya langsung boleh pegang mic dijawab, nanti hadiahnya minta lo Pak Wid. Di mana Pak? Healing ke kota Balikpapan, betul ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kunker ke GKJ mana ini Bapak Ibu? Salatiga, ya, leres. Kunker ke GKJ? Lampung, oke. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kira-kira kalau ngomongin ini, eh, apa bedanya zaman dulu dan zaman sekarang? Ya, monggo boleh. Saya boleh minta dua orang dulu berpendapat. Apa bedanya Bapak Ibu? Zaman dulu dan zaman sekarang. Monggo. Ada? Baik. Baik. Oh, Pak Mario, monggo Pak. Saya, Pak. Monggo Pak. Iya. Nggih. Menurut hemat saya, yang membedakan zaman dulu dan sekarang adalah waktu. Waktu ini pun, nggih. Itu aja, waktu. Wektalipun ya. Oke, kronologinya ya. Dan kairosnya pun. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Inti-inti apa bedanya? Bu Sulatmi, monggo Bu. Menurut bukan penelitian ya, bukan pengamatan, tapi kenyataan. Nggih, pengalaman Ibu. Apa Nggih, bedanya zaman dulu dan zaman sekarang? Zaman dulu itu kita sebagai anak itu melayani orang tua. nggih. Di mana sebelum orang tua bangun tuh kita dituntut untuk bikinin minum, terus sebelum pergi kita harus beberes, sebelum pergi itu harus menyelesaikan dulu pekerjaan-pekerjaan rumah. Tapi bedanya dengan anak zaman sekarang, di mana anak zaman sekarang tuh banyak dilayani. Oke. Really ya Bu? Apalagi kalau itu ada mantu kesayangan. Bangun, bangun harus dibangunin. Iya, oke. Udah minta dibangunin juga masih susah. Oke. Terus lagi kita melayani ya makannya, ya minumnya, ya segalanya. Nah, itu saya rasakan sekali berbeda waktu zaman saya dulu gitu. Nah. Itu Pak. Terus jengkel betul Bu jenengan Bu? Kenapa? Kenapa? Di di hati itu masgul mboten Bu? Kok yo teko ikhlas, kok yo ikhlas gitu loh. Tapi kadang yo Dek, mbok yo Mbok yo berarti dereng ikhlas niku. Mbok yo gitu dereng ikhlas niku. Seperti itu. Nah, tapi bukan semata ke anak saya pribadi, tapi kalau udah ngumpul namanya mak-mak berkumpul tuh kok ya sama gitu. The power of mama kumpul sering sopo do yo gitu ya. Oke, oke. Setunggal meleh sinten Bapak Ibu. Nah, pengalamannya. Nanti saya coba compare dengan pengalaman saya pribadi Pak BR, Pak. Nggih, monggo. Sebut saja BR. BR, nggih. Apa bedanya zaman dulu dan zaman sekarang? Saya rasa nggak ada, Pak. Oh, betul ya, Nggak ada. Dulu, ya kata Bu Suratmi tadi, dulu saya melayani Bapak Ibu. Nggih. Sekarang saya melayani anak. Sama. Oh, sama melayani. Iya, sama. Okay, etika, kalau soal etika saya kira sama juga. Dulu kalau mau ke sekolah, pamit Bu, Bidal. Lama-lama Budal. Budal aja enggak, Bu Bidal enggak ada, Budal. Lama-lama kenal pot, breng. Itu pamit gitu. Jadi ya kita harus ngikutin. Ya kalau orang tua yang nggak bisa ngikutin biasanya karena apa itu biasanya ini itu bahaya sekali itu. Biasanya ini nek pamit itu dunia ini orang itu radugo zaman wah. Makanya kalau nggak bisa bawa gitu nggak awet. Terima kasih Pak. Aja Pak Turun. Nah berarti pun rampung nih. Lah pun terjembatani sedanten ya Pak Wid. Gimana Pak? Ini pun sudah terjembatani semua kok perbedaan. Oh gitu ya? Oh ini rampung ya niki. Pun mau gondong.
Gitu. Lah pun rampung ya pengalamannya pun kata dan tendela. Oke. Matur nuwun sharing Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sharingnya. Dan itu betul sekali Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga rada kebetulan karena saya di sekolah itu seringkali juga melihat anak-anak bukan SD, bukan SMP, SMA Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, justru yang bawain tas sekolahnya itu mamanya bukan anaknya. Itu lucu sekali. Kadang-kadang juga ya negur juga sih saya kan. Kamu ya udah gede gitu masih di ini. Jangan-jangan kamu, jangan gitu lah Pak, malu saya. Nah gitu. Ya kalau malu bisa jangan lagi lah. Masuk kamu, mamimu yang nenteng tas. Dia udah capek kali ngelahirin kamu. Masih repotin lagi bawain tas kamu. Ya itu contoh yang paling sederhana Bapak Ibu, memang dunianya selalu ada satu perubahan-perubahan yang ada kalanya kalau kita tidak siap dan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan sih bisa jadi masalah ya. Ya. Nah dulu mungkin kita masih sempat main kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang tahu? Masih ada yang punya dakon atau congklak ya. Kalau orang Sunda bilangnya congklak, kalau orang Jawa bilangnya dakon. Ini kemarin saya minta untuk anak-anak itu meneliti Bapak Ibu sebetulnya nilai apa sih yang diajarkan itu, sampai anak-anak saya itu membuat satu penelitian khusus itu the power of congklak itu. Dan itu bagus banget Bapak Ibu, sehingga satu angkatan itu membuat satu kelompok kecil di murid saya itu membuat penelitian khusus congklak ini. Nah kebetulan guru yang nugasin guru agama, jadi ya ikut. Pak kenapa belajar kayak gini sih kayak gitu Pak, guru agama kok mau ngajari congklak katanya gitu. Loh enggak apa-apa saya gitu, kamu lihat dulu nanti kamu apa yang akan kamu tahu tentang congklak gitu. Dan itu ternyata luar biasa Bapak Ibu, sampai sekarang akhirnya begitu lulus kemarin itu saya dihadiahi congklak lagi, miniatur congklak. Ini Pak hiasan untuk Bapak ya. Hah? Kenapa dikasih gitu? Lah Bapak dulu yang nugasin the power of congklak, ya ini saya kasih. Dan ternyata di sini ini ada satu perbedaan, dan generasi set sekarang itu banyak yang nggak bisa main seperti ini. Terus nggak sabaran, padahal di sini dilatih sedemikian rupa. Nah, ini zaman Pak Satrio kecil gitu ya, di pantai selatan atau di mana gitu ya, main layang-layang. Kalau sekarang anak-anak sekarang ya, generasi set sekarang kecuali yang di kota ya, itu relatif nggak bisa yang kayak gini-gini Bapak Ibu. Itu perbedaan mencolok sekali. Generasi sekarang nggak ngerti gimana cara menaikkan layang-layang segala macam itu. Sementara di sini ini ada satu pengajaran yang luar biasa bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Nah ini ya rada nakal mungkin Pak siapa tadi, Pak Bandi gitu ya. Ya rada nakal sithik itu loh. Jadi tanggane iki mangganya banyak gitu, ketoke wis pada mengkal gitu, mau minta gak dia dari Jawa aja lah, dipelintang jebret jatuh. Terus nanti kalau udah jatuh, Bu mangganya jatuh saya minta ya, pada itu akal-akalan gitu ya. Itu kecerdasan dulu. Kecerdasan kita dulu kan gitu ya gitu. Mau bilang langsung itu nggak berani, tapi kita rekayasa jatuhin dulu di jebret itu. Baru kita ngomong, oh mau ya ya ada tipikal kita seperti itu kan dulu Bapak Ibu. Tapi lepas dari itu bukan masalah oh itu nggak baik atau itu dosa, enggak gitu ya. Tapi itu satu situasi yang sosial yang memang membuat kita itu bisa menjadi satu yang apa ya istilahnya, akrab, erat, dan bisa satu sama lain itu bisa mengerti gitu loh. Nah ini luar biasanya di zaman kita dulu kayaknya gitu. Nggak tahu kalau Pak Diki ya sempat ngalamin gini nggak ya? Kalau Pak Diki kan generasi sekarang ya, sempat ngalamin nggak Pak? Mudah-mudahan. Kalau ya, nggak Pak. Mungkin saya generasi terakhir Pak, masih mainan pelintengan, layangan, kelereng gitu. Jadi iya. generasi perantara Pak, sebelum masuk ke generasi gadget itu. Jadi mainannya masih itu Pak, Mas SD. Syukurlah kalau gitu. Ya. Banyak banget yang ini. Nah, yang gini ya, nekeran, kerengan. Di sini walaupun aja sederhana, tapi ternyata itu sesuatu dia harus bisa berpikir. Di sini Bapak Ibu kebetulan kalau kurikulum yang baru itu juga merdeka ya katanya. Yang gini-gini saya ambil Bapak Ibu. Kamu harus teliti kayak gini itu mau ngajarin apa sih gitu.
secara sosiologinya gimana ini. Bahkan firman Tuhannya juga berkata demikian gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini juga masih ada. Ini generasi-generasi zaman kita dulu. Kalau kemana itu oleh-olehnya beli mainan seperti ini, perahu-perahu. Sekarang mereka nggak bisa suruh bikin-bikin kayak gini. Ini gimana sih? Kok bisa bunyi otok-otok itu nggak ngerti. Ya hanya pakai kapas dan minyak goreng kalau nggak salah itu ya. Nah, kalau zaman sekarang ini, Bapak Ibu, ada satu pernyataan seperti ini. Zaman dulu mudah mengawasi anak-anak, betul ya? Bapak Ibu, betul enggak? Ya, setuju. Saya pikir kita setuju, Bapak Ibu. Zaman dulu kita gampang sekali mengawasi anak-anak. Termasuk saya sebagai orang guru juga di sebelum COVID itu lumayan enak gitu ya. Tapi setelah COVID kemarin itu loss itu, aduh sekarang jungkir balik betul-betul memulihkan itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kan modelnya ya semua berbau teknologi seperti ini. Kacamata yang 3D dan seterusnya bisa menciptakan satu yang beda dengan yang dulu dianggap kuno gitu ya. Mainannya sudah beralih ke kini seperti ini. Nah, sekarang sudah pakai metaverse segala macam gitu ya. Anak kecil itu semua sudah ini. Bahkan di rumah ini juga ponakan kecil masih mau masuk SD. Hari-harinya juga pegangannya juga gitu semua Bapak. Tapi apa kita langsung, oh itu tidak boleh ya, tidak bisa seperti itu. Kita betul-betul harus bisa menyesuaikan diri dan bijak sedemikian rupa. Nanti di akhir-akhir saya berikan beberapa tip untuk menyelesaikan itu Bapak Ibu. Nah ini karena kita di ruangan di gereja dan juga ini nggak tahu Bapak Ibu apakah ada di baby boomer atau Gen X atau Y atau Gen Z. Nah, pasti masing-masing punya ciri khas ya. Jadi kita bisa analisis gitu Bapak Ibu. Berapa kali anak-anak itu yang anak-anak sekarang itu Bapak Ibu saya tunjukkan model rambutnya, model bajunya itu. Saya tunjukkan foto saya combine dengan di tahun-tahun berapa. Kalau sekarang kan yang pas-pasan banget gitu ya. Cowok-cowok, cewek pakai celana yang pas. Pokoknya nutup sesuai dengan ukuran kakinya gitu. Nah, begitu saya tunjukkan itu ternyata tahun 80-an saya SMP itu sudah ada. Saya SMA. Ya cuman karena bahannya kalau dulu itu jin ya bener-bener jin yang agak kaku gitu, bukan yang straight kayak sekarang. Pak itu caranya pakai gimana loh? Itu lebih canggih dari orang dulu toh. Kalau sekarang kalian masuk gitu kan tarik gitu kan melar, kalau dulu enggak. Tapi bisa pakai serapi itu kan ya. Saya tunjukin foto gitu. Loh caranya gimana Pak? Itu sambatan sama tetangga. Jadi kalau anak-anak dulu di zaman saya kemana-mana itu di model seperti itu, baju kayak gitu, itu kemana-mana bawa kresek multifungsi ya. Apa fungsi pertama untuk pakai celana? Yang kedua kalau hujan untuk tutup kepala. Lu keren toh saya. Ya juga ya. Ternyata orang-orang dulu lebih pintar ya Pak Daya. Jadi makanya jangan sombong gitu Bapak Ibu. Nah terus kayak Gen X seperti apa? Dan masing-masing punya kelebihannya, punya dunianya yang berbeda yang masing-masing. Nah cuman perubahan antara baby boomer, Gen X, Gen Z, Gen Y itu ya itu aja kadang-kadang terjadi letupan-letupan atau kejutan-kejutan yang ada kalanya itu membuat permasalahan menjadi besar. Saya ingat betul Bapak Ibu. Saya ingat betul di salah satu gereja itu. Saya ditugaskan di salah satu gereja di Sumatera di Pekanbaru. Gerejanya itu selalu kalau ibadah hanya boleh pakai piano. Kiblatnya hanya piano aja. Terus harus pakai cungkuk, bahasanya harus jungwon, terus diterjemahkan. Nah dari sekian ratus orang gitu ya Bapak Ibu, habis jemaatnya, pemudanya juga habis. Terus mohon maaf buka ini, akhirnya Pak Pendeta Sepuh itu berapa kali mengalami sakit gitu ya. Terus tiba-tiba saya ditugaskan ke situ Bapak Ibu, terus dibilang Marjono ini gimana cara memulihkannya ini? Ya semua harus membuka diri. Caranya gimana? Kalau kita langsung saya coba akhirnya minta data jemaat itu Bapak Ibu. Terus saya coba belusuan gitu ya. Itu kunci kuatnya gereja cuma satu Bapak Ibu. Apa itu yang dipakai Pak Jokowi itu Bapak Ibu?
Apa itu? Kekuatan gereja cuma satu kok. Bukan karena duitnya, bukan karena persembahannya besar. Enggak, bukan itu Bapak Ibu. Yang dipakai oleh Bapak Presiden kita sekarang itu apa? Belusuan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi majelis, Bapak Ibu jadi pendeta, Bapak Ibu jadi pelayan Tuhan di gereja dalam komisi apapun, silakan belusuan. Kuncinya cuma itu, pasti pulih gerejanya. Ya kalau belusuan ya datang aja, pokoknya datang sampai rumahnya berdoa, udah pamit pulang, wassalam gitu aja. Gak usah ngomongin yang lain, pokoknya datang berdoa. Dan itu yang saya lakukan sekarang ini kalau di luar jam ngajar, biasanya wilayah timur GKI Kebon Jati itu, ya saya kelilingnya begitu Bapak Ibu. Dan akhirnya benar, akhirnya dengar keluhan-keluhan yang terjadi itu akhirnya tersaring semua, terjalin apa tercover semua. Oh ini kekurangan ini akhirnya ketemu. Sehingga ketimpangan antara generasi pertama dan kedua itu akhirnya bisa terjembatani, bukannya terselesaikannya aja, jadi nggak ada yang sakit Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita dalam satu posisi yang seperti apa? Nah, ini terutama yang kita jadi masalah itu adalah generasi apa Y dan generasi Z, generasi Alpha ini. Dan generasi C, generasi COVID, Bapak Ibu. Ya, generasi COVID itu ada 2 tahun. Nah, itu ada banyak apa? Sorry. Nah, ini terjadi perbedaan gap yang sangat-sangat tinggi banget gitu ya. Ya kalau kemarin siapa bisa mimpi kalau saya di Prambanan bisa mimpin PA di Bandung Selatan dengan jarak yang 330 sekian kilo, tapi bisa ketawa bareng. Siapa yang nyangka seperti itu? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi disitulah akhirnya antara kita yang adiuswo, yang tengah, yang muda itu bisa terjembatani dengan baik. Caranya gimana? Ya nanti ada resep-resepnya. Nah, gap generasi itu ada kalanya gini Bapak Ibu. Nggak tahu Bapak Ibu masih suka baca koran nggak? Di antara Bapak Ibu. Koran yang suara apa PR yang cetakan itu sudah nggak ada. Masih langganan ada. Sekarang udah lebih gampang seperti anak-anak ini mau berita apapun juga udah boleh kok gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang mendalam. Bapak Ibu rindu nggak kembali mencoba ingin baca secara langsung gitu? Saya yakin masih ada kerinduan seperti itu. Saya pun kadang-kadang tiba-tiba beli Bapak Ibu kalau dalam perjalanan koran ya bukan karena pengen bacanya, kadang-kadang juga ya sempat baca karena kasihan yang jualan korannya nggak laku-laku. Terus ditawarin 2000, udah laku beli 3 kan sama isinya, enggak apa-apa aku butuh ya gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ada beberapa ciri khasnya ya. Early portfolio care loyal to profession not necessary to employ, itu ciri khas generasi 61 sampai 80. Terus yang 81 sampai 95 seperti ini, attitude dan karir yang perlu di ini. Nah, terus 95 ke sini, nah, karir ya multitasking. Nggak bisa enggak. Jadi nggak hanya satu bidang yang pengen dikuasai semua, berbidang-bidang pengennya dikuasai semua. Dan itu ada yang bisa, tapi ada juga yang enggak. Nah, ternyata Bapak Ibu selama udah beberapa hari ini ya saya di Jogja itu saya mendengar satu berita yang ngeri loh Bapak Ibu. Ngerinya apa? Terlalu sering terjadi orang maaf kata bunuh diri, ternyata di Jogja gede banget loh. Terjadi bunuh dirinya itu gede banget. Ya, alasannya yang pertama, kalau yang masyarakat umum itu karena hutang piutang Bapak Ibu, pinjol. Saking karena mudahnya seperti itu, terjerat itu dan kesulitan, ya udah terjun. Bahkan kemarin pisan itu ya, pas saya sama temen lagi cari sesuatu gitu ya.
Ada apa sih kerumun, terus saya jauh berhenti itu di dekat Wisma MMUGM itu Bapak Ibu. Mahasiswa terjun dari lantai berapa gitu, ya meninggal. Ternyata diselidiki oleh polisi, ternyata adalah itu mengalami satu tingkat stres yang luar biasa. Nah, itu kok real, kondisi real yang sekarang dialami oleh berbagai macam, karena kemudahan itu akhirnya membuat orang juga bukan tambah baik tapi juga semakin mengerikan kehidupannya. Nah, ini Bapak Ibu, rasanya juga tidak bijak membandingkan zaman, karena setiap zaman itu memiliki kesulitan masing-masing. Ada kelebihannya, ada kesulitan, kekurangannya, masing-masing beda, tapi rasanya juga tidak bijak kalau di truk-truk itu selalu muncul istilah enak zamanku toh. Bapak Ibu pernah dengar gitu kan? Nah, rasanya nggak bijak loh membandingkan itu. Terus kadang-kadang juga aneh-aneh, reporter-reporter itu nanyain, Mbah, enakan mana? Zaman Pak Jokowi atau Pak SBY gitu ya. Enakan zaman Pak Harto atau zaman sekarang? Itu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya nggak bijak Bapak Ibu. Dan itu terbawa secara tidak langsung, alam bawah sadar kita juga selalu terbawa untuk ikut-ikutan seperti itu. Padahal kita sendiri tahu dalam kondisi kita waktu dulu mudanya seperti apa, sekarang kita udah yuswa berapa gitu tuh. Kita sudah bisa merasakan masalah yang dulu itu seperti apa. Terus yang sekarang ini kita tahu kayak apa gitu loh. Jadi tidak cocok untuk dibandingkan dan tidak bijak. Kata Farel itu wajib dibanding-bandingkan loh Bapak Ibu. Gitu. Dan nanti juga gitu, misalnya mohon maaf kata di jemaat itu juga kecenderungannya mohon maaf kata belak-belakan saja kalau saya ngomong. Itu juga kadang-kadang suka banding-bandingin. Si majelis yang itu loh gini-gini deh. Oh yang ini ya beda, enggak boleh seperti itu Bapak itu. Itu penyakit loh sebetulnya. Terus misalnya nanti ketemu, si pendeta ini seperti itu dibandingkan. Jangan. Sekali lagi itu tidak bijak karena zamannya sudah berbeda. Meskipun periodenya itu cuma 5 tahunan ya, atau 4 tahunan, terus mutasi, itu tidak pantas untuk dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Tugas kita itu adalah menggali apa yang menjadi kehendak Tuhan di situ. Oke. Nah, yuk kita teliti sedikit Bapak Ibu, karakteristik generasi Z, karena ini yang sekarang ini jadi pergumulan banyak orang, itu karakteristik generasi Z itu kayak apa sih? Kayaknya jadi konflik, terus jadi perhatian banyak orang, terus itu ya. Nah, pertama, generasi Z itu sangat menghargai keberagaman Bapak Ibu. Dia nggak mau monoton, nggak mau sama, pengennya beda. Pengennya berbeda-beda semua gitu loh, nggak mau dibikin sama gitu, nggak mau. Nah itu di gereja nanti silakan nanti Bapak Ibu majelis boleh memikirkan untuk nanti meneliti apa namanya genetik gereja masing-masing. Misalnya gini Bapak Ibu, karena nanti si Pak Satrio kan misalnya gitu, tipikalnya kalau nyanyi monggo sami ndere Gusti, nah itu beliau pengennya pakai yang ekspresi seperti itu kan. Tapi ada juga yang lebih kalem. Yang kalau mau memuji Gusti, monggo samindere Gusti. Ada yang mudahnya pengen ditarik-tarik seperti itu. Nah, kalau ini tidak terjembatani dan tidak saling mengerti genetik gerejanya, repot nanti. Biasanya terjadi pertentangan dan juga akhirnya kubu-kubuan. Hati-hati di sini Bapak Ibu, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah itu nanti itu membuat anak-anak remaja, anak-anak muda itu jengah gereja. Wong bapak-bapaknya gitu, ngapain aku gereja itu. Nah itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu, karena mereka lebih senang menghargai keberagaman itu. Yang berikutnya, itu dia itu harus selalu menjadi yang terdepan untuk merubah sesuatu gitu ya. Untuk agen perubahan itu ya generasi Z itu yang paling terdepan Bapak Ibu. Apa aja.
Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu jangan langsung di-cut Bapak Ibu. Ada sesuatu yang baru dari anak-anak kita di remaja, dari SD, SMP, SMA itu jangan langsung di-cut, langsung aja fasilitasi. Itu nanti akan mendukung untuk perkembangan gereja kita, bahkan nanti dia bisa bawa banyak orang. Nah, kalau kita langsung tanda kutip mencela duluan, ujung-ujung nanti apa yang terjadi? Mereka pindah karena tidak terwadai. Itu seperti kasus yang saya ceritakan tadi di satu gereja di Pekanbaru itu. Dari 100 sekian orang pemuda, tinggal kebaktiannya cuma gitarisnya, liturgusnya, bawa firman, jemaatnya tinggal 4 orang Bapak Ibu dari sekian ratusan. Kemana? Mereka cari dunianya yang sesuai. Tapi begitu kita coba jembatani perbedaan itu dengan generasi sebelumnya, generasi tuanya, bisa pulih lagi dan bisa terjadi satu rekonsiliasi yang sangat indah. Nah, terus generasi Z itu gini Bapak Ibu, dia punya satu orientasinya itu adalah masalah target dan efisien. Pengennya yang praktis, cepet, instan gitu ya. Ya nggak salah, biarin aja. Dan kita jangan celah. Oh, mesti pengennya instan, ya, instan gitu ya. Justru Bapak Ibu dan saya, kita yang harus berselancar mendalami gelombang-gelombang hati mereka, kita berselancar di situ. Oke, kalau targetnya orientasimu itu adalah target, ya kita berselancar aja di situ. Oke, kira-kira kalau di gereja kamu targetnya kamu mau apa sih? Nah, nanti dia akan merumuskan, oh ini loh, ini loh, ini. Target ketemu. Kita nggak usah capek-capek, nanti mereka sendiri yang kerjakan, Bapak Ibu. Terus efisiensi, ya, gimana praktisnya? Mereka selalu berusaha untuk ada yang praktis-praktis saja, nggak mau ribet gitu loh. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu kalau menghadapi mereka jangan dibawa rapat lama-lama sampai berminggu-minggu, cepet aja eksekusinya. Kalau nanti rapatnya lama banget ya hilang loh Bapak Ibu, itu serius itu ya. Ya. Nah, efisiensi bukan tidak berarti sopan loh Bapak Ibu ya. Artinya gimana sih? Efisiensi tidak berarti sopan. Ya, efisiensi itu memang kadang-kadang itu membawa satu situasi yang bisa potong kompas gitu ya. Dan kesannya seperti yang kesaksiannya Bapak siapa tadi itu ya. Kalau dulu pamitan Pak Badi Bidal, Pak Dal, ya jadi Bidal, jadi langsung Bu Dal, cuman gitu Pak ya tadinya. Ya kan ini maunya praktis. Maunya pengennya semua serba praktis gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, attitude is everything. Artinya jadi attitude seseorang itu kayak sesuatu yang kayaknya di awang-awang gitu ya. Itu ya akhirnya menimbulkan satu gap. Ini Bapak Ibu. Nah, terus yang ada satu kelebihan yang baik. Apa itu? Generasi Z itu senang berbagi loh. Jangan dikira nggak mau berbagi. Bahkan mereka rela berlama-lama kumpul, bahkan bukan hanya berbagi informasi, tapi berbagi. Saya berapa kali saya mengamati anak-anak generasi Z yang SMA itu Bapak Ibu, mereka itu sampai aku lupa bawa ini loh. Ternyata temannya itu udah secara spontanitas itu sudah bawa ini. Jadi berbaginya bukan hanya sebatas kemampuan ilmu, tapi juga sampai kepada hal-hal yang bersifat jasmani itu tuh dia mau kok memberi. Bahkan sampai ada yang aku nggak punya loh gini, tapi boleh nggak aku yang ngerjain yang ini. Itu kerennya di situ loh Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita tanda kutip jengkel. Apa itu? Mereka terlalu asik dengan teknologi, lupa lingkungannya. Kalau udah di depan laptop sampai berjam-jam gitu. Ada bagusnya, ada minusnya juga. Nah, efek negatifnya apa Bapak Ibu? Kalau mereka itu asik dengan internetnya. Nih, hati-hati di sini nanti. Kegelisahan ini. Kalau nanti amati ya Bapak Ibu, kalau udah sekian lama di depan
HP dia itu mulai dari umur ini saya tadi amatin apa anaknya ponakan saya itu masih mau masuk SD itu terdapat satu kegelisahan. Kamu kenapa? Saya tanya. Dia bisa jawab kok. Baru mau masuk SD. Ini loh, ini. Terus apa yang kamu kerjain? Ya aku marah. Terus kalau udah marah, ya nggak tahu. Nah di situ kita yang harus jawab Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka karena kegelisahan hatinya, mereka tidak bisa seketika untuk membuat satu penyelesaian tersendiri. Nah disitulah kita yang harus hadir. Nah terus senang membuat konten sendiri. Sekarang anak kecil 2 tahun aja sudah main TikTok loh Bapak Ibu. Di kaca piring itu tiap sepulang dari Semak 1 saya selalu lihat ada itu bahkan belum sekolah 1,5 tahun sudah goyang sana goyang sini ikut TikTok kan bikin konten sama kakaknya ya kayak gini. Nah Bapak Ibu, nah sekarang kita bicarain tentang remaja dan dewasa digital. Nah ini kita ada satu generasi yang di bawah kita itu mulai dari remaja sampai dewasa itu adalah remaja dan dewasa digital semua. Artinya dia dibesarkan dalam dunia yang era digitalisasi itu semua. Ini ada satu kemarin cerita itu sama salah satu guru itu menantunya itu guru PPKN. Sampai tiba-tiba harus masuk rumah sakit gara-gara apa Bapak Ibu? Tensinya tinggi. Dan diteliti oleh dokter karena memang sudah over di dunia digitalnya tadi. Dampaknya ada juga sampai tensinya udah berapa terus itu karena susah banget ini gerak. Nah, ada peer pressure tekanan Bapak Ibu. Kelompok tekanan ya yang menekan kehidupan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu nanti teman-teman anak yang punya anak SMP, SMA itu tolong nanti dicek, berapa followermu? Tanyain itu Bapak Ibu. Karena di situ Bapak Ibu bisa masuk loh. Karena anak-anak sekarang yang SD, SMP, SMA itu kalau udah ketemu satu sama lain itu banding-bandingan follower. Ya. Followermu berapa? Cupu. Jadi kalau followernya masih sedikit itu biasanya itu jadi itu makanan empuk bagi teman yang lain, dibully Bapak Ibu, dibilang cupu lah yang itu semuanya. Gitu. Nah, hati-hati di sini, kehadiran kita diperlukan loh Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, role model generasi Z. Nah, yang berpengaruh pada pilihan karir. Nah, nanti yang siapa role model mereka? Apakah seorang YouTuber, apakah seorang aktor, apakah ini saya tidak masukkan banyak contohnya Bapak Ibu di sini. Karena rata-rata itu anak-anak sudah mengidentifikasikan dirinya dan seperti siapa, pengen mau menjadi kayak siapa dan seterusnya dari kecil. Apakah mau pengen seperti ini ke Korea-Koreaan yang programmers? Atau ini karena di sini kita juga nggak usah Bapak Ibu antipati banget ya karena ternyata seorang gamers itu bisa itu bisa menghasilkan 137 juta ya. Perempuan ini si Monica namanya Monica keren itu bisa menghasilkan uang dari situ. Jadi kalau nanti saya pribadi sempat Bapak Ibu dulu itu agak-agak sedikit konslet tanda kutip ya menghadapi anak-anak yang tiba-tiba meledak perubahannya begitu itu. Nah, sehingga saya harus cepat-cepat banting setir di situ. Saya harus mampu berselancar di antara mereka. Nah, ini yang teman-teman Bapak Ibu yang punya anak cowok dari remaja kita, Bapak Ibu, itu games itu lebih rentan terhadap anak laki-laki dibanding perempuan. Lebih rentan banget. Sehingga kalau masih SD, SMP tolong diberikan pendampingan yang cukup. Kenapa? 5 jam 6 menit
rata-rata penggunaan internet per hari. Terus 82,6% itu tempat akses internet, itu rumah. Itu sumber Kominfo loh ya, bukan sumber saya ya. Kominfo itu memberikan satu, ternyata justru fasilitas internet lebih banyaknya itu ya di rumah. Nah, 93% pengguna internet itu tinggal bersama keluarga. Jadi kalau anaknya sudah susah diajak ngobrol, susah diajak jalan, nah itu jangan-jangan ini di sini Bapak Ibu. Hanya tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu membuat program dalam grup keluarganya atau dalam gereja itu khusus di itu. Kayak kemarin tuh saya di ini Bapak Ibu. Di sekolah minggu di Kebonjati 2-3 minggu yang lalu ada satu anak itu benar-benar tidak bisa lepas sama sekali dengan HP-nya. Sampai guru sekolah minggunya itu ngamuk-ngamuk. Harus tahu gitu. Bu, itu nanti pasti dia nanti lari, loh, dia nggak mau sekolah minggu lagi. Terus gimana mas caranya ini? Ya udah ntar aku jangan ngobrol dulu. Saya ngobrol, kamu main apa sih? Akhirnya saya coba dari ternyata dia Mobile Legend ya. Saya coba masuk aja dari situ. Ternyata masuk juga dan akhirnya mau mendengarkan cerita 10 menit. Cerita Alkitab gitu. Jadi sehingga disitulah kita yang harus pinter-pinternya masuknya Bapak Ibu. Nah, pilihan pekerjaan yang unlimited. Jadi semua orang bisa memilih satu pekerjaan yang dari dunia ini. Dan tidak harus capek-capek sekarang. Saya juga betul-betul sangat kaget Bapak Ibu karena banyak banget tiba-tiba murid yang waktu itu kayaknya baru kemarin ngajar. Sudah dikerja di bagian apa, seperti ini. Terus digital nomad atau nomaden. Jadi di mana-mana. Jadi kalau dulu itu ada Bapak Ibu yang ingat manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi dari mana Bapak Ibu? Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari sekarang itu kayaknya ya tetap berlaku, tapi harus ada tambahan lagi Bapak Ibu. Harus ada tambahan lagi. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari colokan listrik dan dari sinyal. Di situ kalau nggak ada colokan listrik udah mereka stres di mana-mana Bapak Ibu. Nah makanya sekarang ya di mana-mana pun kita bisa bekerja, bisa mengerjain sesuatu dan bisa menghasilkan. Itulah generasi sekarang realitasnya. Nah, anak bertumbuh secara analog dan digital. Dia menganalogikan dirinya, tapi juga dia bertumbuh secara digital nggak bisa dipisahkan dua-duanya. Semua harus seiring sejalan, Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini kita perlu banyak relasi sosial atau jaring sosial yang perlu untuk dilakukan. Jadi nanti cek aja Bapak Ibu, karena anak-anak Bapak Ibu itu biasanya bukan hanya satu. Nah, di antara Bapak Ibu yang kesulitan kalau nge-WA anaknya langsung dijawab gak? Pak Satrio mungkin cucunya atau siapa kalau nge-WA langsung dijawab nggak Pak? Belum Pak. Nggak dijawab? Ya nggak dijawab ya Pak, nggak langsung dijawab kalau di WA ya? Kalau anak saya sih dijawab sih. Kalau cucu? Oh belum Pak, belum punya cucu. Oh belum? Belum. Nah yuk yang punya pengalaman, kalau nge-WA anaknya nggak nih? Yang punya pengalaman anaknya di WA nggak dibalas-balas lama banget itu, ada nggak? Ada? Siapa Bu? Ayo pengalamannya gimana Bu? Itu Doni. Boro-boro jawab. Nanti kalau ditelepon ngapain sih Mak telepon-telepon? Gitu. Biasa anak sekarang kan gitu. Ya, Ibu pakai. Nah, tapi kalau saya lain dia langsung jawab loh Bu. Ya nggak tahu ya, tapi kalau saya mah susah. Saya ngelain. Nah, Ibu jangan pakai WA kalau ke dia. DM-nya di IG-nya atau DM-nya itu di line dia. Kalau WA mereka nggak anggap.
Itu mah urusannya bapak-bapak atau mak-mak semuanya. Kalau dia anak muda, mahasiswa sekarang, itu kalau lain langsung dijawab atau di DM di Twitternya atau DM di IG-nya, itu pasti langsung dijawab Bapak Ibu. Iya, bisa jadi. Sok berubah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang belum punya IG mulai bikin, terus di follow anaknya. Terus kalau yang ini nggak ada lain bikin, di download itu. Biasanya lebih cepat Bapak Ibu. Kemarin tuh juga ini gara-gara pas manggil anaknya kan dipanggil ceritanya Bapak Ibu. Terus mamanya kan gapnya jauh banget gitu loh. Ini anak bungsu perempuan. Terus mamanya itu lumayan jauh dan dia hanya tahunya WA gitu kan. Terus kebetulan nilainya kurang kan saya panggil sampai di kelasnya. Ditelepon sampai ibu udah berapa kali nelpon dia. Ada 10 kali Pak Jana lah. Terus di mana? Nggak dijawab. Saya senyum-senyum. Di mana ya? Terus saya coba, ibu sebentar ya. Terus saya, Gelis kamu di mana? Saya ngelain dia. Ini Pak ada di sini nih. Kenapa nggak dijawab? Emang mama telepon saya? Coba kamu cek WA kamu. Terus dia cuma kasih emosi ketawa ngakak Bapak Ibu. Si mama gaptek pisan katanya saya jarang buka WA, ngirim pesannya di WA. Nah, itu di situ Bapak Ibu. Di lain aja Ibu Bapak Ibu juga perlu menggunakan aplikasi yang lain gitu loh. Itu contoh aja lah. Nah, ini rekomendasi untuk kita Bapak Ibu. Apa rekomendasi untuk kita semuanya sebab untuk menjembatani, bukan menyelesaikan ya. Saya selalu lebih senang menggunakan istilah menjembatani gap generasi antara yang senior, terus tengah, dan yang sangat muda. Yang pertama, kita harus kenal dengan istilah generasi DIY. Apa itu generasi DIY? Do it yourself. Dan mereka itu nyaman dengan dirinya sendiri dan mengerjakan apa yang dia mau. Kita harus kenali dulu itu semua Bapak Ibu. Jadi dari jauh aja dampinginya. Ini saya ingat betul Bapak Ibu. Ini anaknya sekarang ada di China Bapak Ibu. Gara-garanya satu kelas itu saya panggil semua. Saya minta datang ke sekolah waktu belum COVID. Ada apa Pak Jono kok kita semua dikumpulin? Terus saya jawabnya itu rada ini. Emang ngumpulin orang tua nggak boleh ngajak ngedoakan anaknya satu persatu saya. Masih perlu gitu? Ada orang tua yang gitu. Masih perlu gitu Pak, kan dia udah kelas 12 saya apa? Masa diajak untuk ini gini. Oh jadi saya udah anggapnya nggak perlu. Nah, gara-gara ada satu pernyataan dia ngomong nggak perlu, terus saya tanya. Saya panggil satu anak, ya anaknya si bapak itu. Kamu masih pengen nggak sih sewaktu-waktu itu? Ya sesekali lah, tidak selalu gitu ya. Pas kamu mengerjakan sesuatu itu, terus papa, mama ngelongok gitu di kamarmu, kamu sedang apa gitu-gitu. Boro-boro Pak, saya stres aja, mau nanya susah banget Pak gitu. Maksudnya ya kemarin aku kesulitan masalah kimia, sementara bapakku itu Pak, dia jago kimia waktu di sini muridnya guru itu gitu. Saya pengen tanya Pak, tapi kadang-kadang dia boro-boro Pak. Tapi kadang-kadang saya mau dekat juga kadang-kadang gimana gitu. Tapi bapak saya juga nggak ada inisiatif nanyain ada kesulitan enggak ya Pak. Oh gitu ya. Berarti kamu pengen? Iya. Sekali-kali pengen. Tuh Pak, kata anakmu pengen. Peluk sekarang saya gitu. Pak Jono mau mempermalukan saya. Aduh enggak mempermalukan di depan dulu Bapak Ibu. Satu kali, sekali-sekali yang memang tidak selalu gitu ya. Ya karena komunikasinya seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua, sekolah kehidupan Bapak Ibu. Sekolah kehidupan memang tidak melulu di sekolah. Ada sekarang tawaran-tawaran begini Bapak Ibu, nggak usah masuk sekolah, cukup homeschooling. Tapi apa itu menyelesaikan? Enggak juga. Sekolah kehidupan sepertinya kalau hanya homeschooling nggak bisa Bapak Ibu. Itu nggak bisa menjawab. Karena dia nanti akan terjadi benturan dengan komunitas lebih besarnya. Kalau udah nemukan yang gini, ini aduh setengah mati Bapak Ibu. Baru kemarin tuh saya nangani satu anak yang dia itu bacanya itu
komik atau novel bahasa Inggris yang fiksi. Gila banget Bapak Ibu. Yang tebel-tebel gitu dibaca semua. Terus awalnya juga sempat terprovokasi oleh bapaknya sama mamanya. Tolong dong gini sehingga saya pun akhirnya terprovokasi untuk untuk apa tanda kutip gitu ya. Menegurnya itu agak terlalu ini. Terus saya mikir-mikir begitu pulang mikir, kalau saya kayak gini kayaknya dia gak akan terbuka deh. Gara-garanya apa Bapak Ibu? Matematika, fisika, kimia, biologinya itu jelek semua. Terus PPKN juga jelek. PPKN kan syarat kenaikan kelas. Nah ternyata dia menyodorin satu novel fiksi 8 suamiku, gitu terjemahan Indonesianya dalam bahasa Inggris. Terus coba lihat sebentar sih. Nah, saya pancing, isinya apa sih kayak gini-gini sebelum saya baca sendiri. Kamu cerita singkatnya aja setengah menit. Oh ini loh Pak ceritanya langsung setengah menit. Nah, kamu kan tahu seperti ini. Kenapa kamu jawab PKN-nya tentang HAM nggak bisa? Oh iya ya Pak. Nah, kamu angkat dari situ udah kamu bisa menemukan sesuatu yang menarik dan itu menjadi bahan juga untuk nanti guru PPKN sehingga nilai kamu tidak merah kayak gini. Oh iya ya Pak ya. Terus saya coba dari situ tuh masuk lagi. Nah kalau itu terjadi pembunuhannya seperti itu, secara fisikanya gimana? Oh iya ya Pak, benar ya nyambung ya. Nah dari situ itu Bapak Ibu saya masuk dari situ. Pas itu kok bisa mulai besok itu nilainya ya naik berapa poin? 1, 2 poin, 3 poin akhirnya nggak merah Bapak Ibu. Gapnya itu tinggi banget. Kalau saya masuk dalam dunia saya sebagai seorang ini ya nggak bisa. Tapi begitu saya coba masuk dalam dunia dia, School of Life, sekolah kehidupan yang menurut dia pas ya itu akhirnya ketemu. Nah ini Bapak Ibu, talenta dan bakat bisa dikembangkan sendiri tapi karakter ini harus dikembangkan bersama. Ini yang sekarang ini sedang dalam proses untuk pemulihan kembali setelah COVID. Ya, memulihkan karakternya ini. Terus yang kedua, pentingnya jejaring antara gereja dan sekolah dan orang tua. Oke, karena kita ngomongnya konteksnya adalah di gereja. Nah ini antara gereja dan orang tua. Nah monggo, kebetulan Pak udah ada Pak Dikin memprogramkan remajanya seperti apa. Jangan sampai nanti terkesan muncul gap. Tapi kalau kita bisa berselancar dalam dunia mereka, saya yakin remaja di gereja itu akan menjadi satu tumpuan untuk nanti kita nggak kesulitan untuk cari pengganti majelis berikutnya Bapak Ibu. Karena mungkin yang udah berapa kali udah ini harus lengser ganti yang muda ya gitu. Kita coba berselancar. Termasuk di sini misalnya ada keluarga muda yang kadang-kadang diajak kumpul itu susah banget. Betul enggak Bapak Ibu? Misalnya ada Pak Sutri. Ayo, kalau Pak Sutri biasanya yang datang siapa aja? Sudah ada kegiatannya enggak Pak di Bansel Pak? Persekutuan Pak Sutri, boleh? Iya Pak, jadi tahun ini sudah ada komisi warga dewasa, di mana di dalamnya memang fokusnya ke pasutri. Jadi yang kalau dulunya nggak cuma salah satu pasangan saja yang aktif, tetapi bisa bareng-bareng ke gereja dan ya kita bisa harapannya bertumbuh nggak cuma satu pasangan aja, tapi bertumbuh bersama-sama. Nah kalau ngumpulin mereka jangan ngundang pembicara profesional Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Misalnya kalau nanti ada persekutuan suami istri, ya maaf ya, ini teori ya. Siap, karena saya ajuannya di situ. Ya, siap. Ini hanya teori, bukan karena kalau praktiknya kan saya mohon maaf nanti ketahui Bu Nyoman saya. Siap. Gimana Pak tadi Pak? Jangan apa ya, Pak? Kalau saya jangan terlalu sering mengundang orang-orang profesional. Kenapa? Bukan nggak penting, nggak penting, itu penting, tapi sesekali aja. Tetapi alangkah baiknya kalau itu saya punya satu ini mengutip pernyataan guru besar saya dulu Pak Mesakri Setia itu yang terluka yang menyembuhkan. Jadi yang sepuh-sepuh itulah yang akan memandu mereka dan di situ itu hanya bersaksi saja Bapak Ibu. Aku punya masalah kayak gini loh kemarin karena di pernikahanku yang ketiga
suruh bicara di depan mereka. Nanti yang di sana belum punya pengalaman, di situ ada ini akhirnya, oh iya ya nanti ini. Nah pas pada waktu ya walau alam si anjingnya itu terjadi, itu terselesaikan sendiri Pak. Tapi kalau misalnya mengundang profesional langsung datangkan psikolog A, B, C, D, nanti dikasih teori banyak banget. Ya. Nggak terselesaikan gitu. Puyer malah. Nah gitu. Itu selama ini ya setelah waktu ditugasin waktu itu saya juga bingung Bapak Ibu, ditugasin di Kalam Kudus ya, nyebut merek lagi. Di Kalam Kudus Pekanbaru gitu. Ternyata banyak banget suami istri yang bermasalah. Sehingga saya mencoba berjejaring antara majelis dan saya yang waktu itu tugas khusus saja dengan pendetanya. Ini gimana nyelesaikan ini si itu tuh lagi ribut loh keluarganya. Oke, besok kita giring. Bukan kita sindir, enggak. Kita bawa ke situ. Di situ nanti ada tempat untuk menyelesaikan bersama tuh. Percayalah. Di situ terselesaikan. Dan akhirnya Bapak Ibu, persekutuan suami istri itu isinya ya lebih banyak kesaksian-kesaksian, narasi-narasi yang membangun, yang positif antara suami dan istri. Akhirnya keluarga-keluarga yang baru pun itu selalu dikuatkan. Begitu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah ini rekomendasi berikutnya Bapak Ibu. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu pada waktu kamu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bukan berarti itu secara letterlet bangun pagi yuk ngomong ini, enggak Bapak Ibu. Satu ketika kapan saja, tapi menggunakan istilahnya itu, kalau saya lebih senang itu menggunakan istilah berselancar dalam kehidupan anak-anak kita itu loh. Kalau mereka hobinya dengan tentang itu ya kita coba berusaha untuk tahu lah. Mereka hobinya bola, kita coba tahu bola. Mereka hobinya tentang game, kita ini. Mereka hobinya film, kita juga tahu film. Mereka hobinya ini, kita harus tahu ini. Di situ Bapak Ibu jangan sampai nanti kita bengong, cukup banget sih gitu ya. Kadang-kadang saya kalau alumni itu punya angkatannya alumni seperti itu sering banget loh itu kadang-kadang nongkrong di rumah itu di kaca sampai malam gitu loh. Ngobrol aja, Pak aku ada masalah seperti ini nanti aku ngumpul di rumah ya, sope lah. Nah, ada apa sih? Saya cuma dengerin. Dan itu kamu udah tahu jawabannya harus menyelesaikan seperti apa, kenapa harus ngomong ke aku? Masa sih? Nah, padahal saya secara tidak langsung itu hanya mau mengingatkan ini Bapak Ibu. Dan ini sebetulnya tugas siapa sih? Apakah tugas Ibu? Nah ini kecenderungan kita Bapak Ibu. Di Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 itu mispersepsi sedikit. Mohon maaf sebelumnya. Terjadi mispersepsi seolah-olah itu tugasnya ibu-ibu yang ngajarin anak-anak. Padahal enggak. Harus bapak-bapaknya semua. Bapak-bapak semua yang ngajarkan ini berulang-ulang. Yang kedua, di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang, kata itu. Tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi di sini adalah asasnya itu adalah bukan boleh tidak boleh, tetapi patut atau tidak patut. Ya misalnya gini Bapak Ibu, kalau kita seringkali terjadi gap kan gara-garanya kita ngomong sesuatu pada anak, tapi di depan temennya. Ya repot, pasti nanti dia akan malu. Dan sekali itu terjadi, seterusnya trustnya anak pada kita orang tua jadi luntur loh Bapak Ibu. Luntur. Kenapa? Karena nggak pas atau tidak patut. Harusnya itu patutnya itu pada waktu anaknya lagi meluk-meluk guling gitu, dia datang ke kamarnya, kita ngobrol.
gitu ya. Kalau anak-anak yang laki biasanya lagi main game gitu ya, ya kita deket-deket aja. Terus kita cuma masuk dari gamenya itu. Jadi nanti pas waktu itu kita menegur apapun dia pasti terima dan mau. Nah, ini terakhirnya Bapak Ibu. Ternyata masa depan anak-anak yang hebat itu tidak tergantung dari sekolah yang hebat. Enggak. Terus orang tua yang menjadi ayah dan ibu hebat akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Sekolah yang hebat akan membantu orang tua untuk menjadi ayah dan ibu yang hebat. Para orang tua yang hebat akan kembali mendorong sekolah menjadi makin hebat. Itu lingkarannya seperti itu. Nah, intinya adalah pada waktu untuk menjembatani gap antar generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi C, itu pertanyaannya satu yang harus kita lakukan. Apa yang dipakai Pak Presiden Jokowi? Apa itu blusuan? Ngapain dengerin mereka, memberi diri menjadi pendengar yang baik. Itu aja. Di saat seperti itu nanti mereka akan mau membuka diri seluas-luasnya untuk kita. Saya tuh kadang-kadang, Bu, maaf ya, Ibu kayaknya boleh kalau saya sampai saya katakan harus dengan jujur Bapak itu dengan orang di Simak 1 itu. Ibu mohon maaf terpaksa sekali. Gantian saya tidak menegur anak Ibu, tapi saya menegur Ibu. Loh kenapa Pak? Wah langsung tuing Bu. Cara Ibu komunikasi dengan dia salah Bu. Nggak pas. Masa Ibu ngomongin itu di depan temen-temennya, ya dia jadi jengkel atau Bu. Oh iya Pak ya. Nah, jadi mohon segera itu. Dan itu sering banget Bapak Ibu. Ya, saya menemukan hal seperti itu di sekolah. Dan di gereja juga banyak. Banyaknya gimana? Alasannya, ya di gereja kan alasan pelayanan. Ya pelayanan kita berikan satu wadah yang profesional Bapak Ibu. Kalau mereka dalam kebutuhannya apa, misalnya butuhnya itu didengar, kita dengerin. Butuhnya difasilitasi, kita fasilitasi. Butuhnya diberdayakan, kita berdayakan. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu, kita sebagai generasi yang lebih dulu, itu saya lebih cocok menggunakan istilah menjadi serati, Bapak Ibu. Serati itu tukang ngangon gitu. Entah itu tukang ngangon kerbau, ngangon domba, ngangon gajah. Nyerateni istilahnya kalau bahasa Jawa itu, kita harus bisa nyerateni generasi yang berikutnya ini. Artinya kalau dia kebablasan atau kecepatan kita rem, tapi kalau mereka itu juga kelambatan ya kita tepok. Itu sistemnya menjadi serati itu seperti itu. Nah itu saya menemukan istilah kalau untuk menjembatani gap antar generasi itu ya otomatis cuma satu, yang pertama tadi, terus yang kedua itu kita menjadi memposisikan diri sebagai serati tadi. Serati itu artinya itu profesinya tukang angon. Lah kalau tukang angon itu kalau sudah melaksanakan tugasnya itu istilahnya bisa nyerateni atau bisa ngangon itu semuanya gitu loh. Nah itu Bapak Ibu cara menjembataninya yang secara sederhana berdasarkan kajian-kajian yang ada di literasi dan juga beberapa pengalaman-pengalaman pribadi. Saya nyeratenin yang hampir 1000 anak di Simak 1 itu, pola-pola yang saya pakai seperti itu Bapak Ibu. Patokannya dari Amsal pasal 22 ayat 6 tadi. Mendidik mereka sesuai yang patut baginya. Kalau nggak patut bagi mereka, saya nggak akan pernah mau pakai. Demikian Bapak Ibu, kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan kalau ada mau di sharing-sharingkan pertanyaan, boleh